Yang bisa mengubah suami itu siapa? Tugas ibu mah jadi istri yang baik. Jadi wanita yang baik, yang disukai Allah. Selebihnya Allah yang ngebulak-balik hati gitu. Dan gak bisa diakalin. Gak bisa diakalin jenis-jenis ini. Maaf ya Pak ya. Mau diapain? Ya saya udah senam stakar kebok gak ngepek. Malah saya jadi kena ini saraf kejepit. Ibu yang bagus kata-katanya. Pilih yang bagus. Kalau nyuruh atau minta tolong, sing sopan. Saya agak malu kalau mengulang-ulang cik atau lelaki ya. Lelaki, sebaik-baik lelaki itu yang paling baik ke istrinya. Yang sudah mah udahlah, nggak apa-apa ya, itu masa kegelapan. Sekarang, kalau mau bicara sama istri itu pilih kata-kata terbaik. Mana yang paling disukai? Kalau misalkan istri kulitnya agak hitam ya tidak usah nyebut Hajar Aswad dan sebagainya. Yang membuat tertekan ya. Atau hitam kemerah-merahan agak rumit itu hadirin. Umairah itu kan putih kemerah-merahan ya. Cari kata-kata yang baik. Kalau enggak usah ngomong. Lelaki itu jangan banyak bicara. Lelaki. Itu dari tadi bicara terus. Ini bukan bicara, ini ceramah. Bicara secukupnya. Faliyakul khairan. Ahliyasmu. Pakai nada yang lembut. Yang sopan. Dari mana dalilnya? Lah Nabi Musa dengan Nabi Harun aja. Ketika diperintahkan Allah bertemu dengan Fir'aun. Qaulan layyinan. Perkataan yang lemah lembut. Itu ke Fir'aun. Emang istri bapak Fir'aun wati apa? Yang lembut, Pak. Kalau mau galak sama Israel sana. Pak, dengerin. Langsung nunduk. Pasti isi saya ngelaporin. Katanya, enggak, jangan suudon, Pak. Mau ngapain? Hebatnya lelaki itu bukan dari omongan kasar, keras. Justru itu lelaki lemah. Lelaki perkasa alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Lelaki perkasa yang bisa menahan amarahnya. Walaupun kadang-kadang istri menjengkelkan, kata-katanya enggak enak, ya udah kita yang enak. Diam aja. Kalau istri lagi marah, wanita jangan dengar ya. Ini saya nasihatin kaum saya. Sebetulnya ini juga sasarannya bagi yang situ ya. Cuma disamarkan. Maaf ya. Lelaki. Kalau istri lagi marah, itu lagi tidak normal. Normalnya itu lagi baik. Marah itu akal sehatnya turun. Buktinya kalau lagi tidak marah segitu baiknya, itu yang asli. Marah itu lagi diculik oleh setan. Dibisikin setan, yang keluar kata-katanya ngaco. Bukan yang asli. Jangan tersinggung. Jangan sakit hati. Anggap aja lagi ngigau. Dan gak sadar dengan omongannya. Tugas laki-laki bukan sama-sama ngigau. Jangan diladenin dengan kemarahan. Itu kita pengecut, salah. Tugas kita membantu meredakan amarahnya. Bukan ikut diculik setan. Lelaki dengerin. Walaupun di sini udah jengkel, tahan. Bukan ini yang jadi solusi. Bukan marah-marah yang jadi solusi. Redakan. Kan kalau lagi enggak jengkel sama istri teh seru, betul tidak? Yang belum punya jodoh hanya sekedar ini aja ya ini. Ini penting nih, ihsan tuh tahan marah. Justru itu saya dia jawab dong Pak. Biasa kan serba salah ya.
Dijawab, selalu aja papa punya jawaban, selalu aja punya jawaban. Giliran diam, jawab, jawab. Jangan diam aja, memang begitulah kalau sedang, saya tidak mengatakan error ya, tapi sedang ya, ngigau ya. Jangan dimasukin ke hati. Jadi lihat istri marah tuh jatuhnya kasihan, bukan jengkel. Kasihan, istri lagi ngedrop akal sehatnya, lagi ditipu oleh setan. Masa kita puas istri jadi diperbudak setanan? Caranya lepaskan dari jebakan setan dengan meredakan amarahnya. Tahu meredakan amarahnya gimana? Ya dijawabnya yang mirip dengan harapannya. Gitu. Ibu teh capek pak. Udah hamil, melahirkan, ngurus anaknya, ngepel. Kita nggak usah ngejawab. Apalagi suami. Bukan begitu. Iya bu. Luar biasa. Memang berat sekali jadi seorang ibu, seorang istri. Ya saya paham betul bu. Nah gitu dong. Seorang istri mahnya tidak memerlukan apa-apa. Hanya asal ngerti aja. Ya. Ya saya semakin ngerti. Saya yang salah bu. Seharusnya saya bisa membantu. Sebetulnya saya juga bisa ngerjakan sendiri. Nah turun. Ini atur lumayan atau bu, maafkan saya ini ada sedikit rahasia. Gitu, udah tenang aman, betul tidak? Ini serius hadirin. Jadi bukan gagah lelaki yang suka bertengkar, yang suka ngomong keras, ngomong kasar, itu lelaki lemah. Ahli takwa itu bisa menahan amarah, bisa memaafkan. Ingat Ali Imran 134 yang kemarin kita bahas. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Tahan amarah, maafkan, berbuat baik. Itu SOP-nya. Kayak nggak setuju gini wajahnya. Harusnya yes gitu. Berat ya. Harus Pak. Kalau enggak rumah tangga nggak ada bahagianya. Bagi kita mah istri itu ladang amal. Tapi saya tuh ingin istri tuh soleha, hafizo, akhlakul karimah, bisa bawa gonimah. Justru istri yang seperti itu kan gak ada yang mau sama bapak ya. Udah yang ada aja disyukuri. Emang garisnya yang itu. Halo? Sekarang yang ini nih. Bu, ibu, udahlah, jangan kebanyakan ngomong. Nggak ngepek, bu, malah ngenek. Ya. Ibu banyak omong mau apa? Makin banyak bicara, banyak tergelincir kata-katanya. Betul? Jadi amal jadi hilang pahalanya. Nambah dosa. Nanti pakai ngomongnya menyakitkan. Pakai gibah. Pakai fitnah. Udahlah, ada yang bisa mengubah suami mah bukan ibu. Mau ngomong sampai doer juga enggak ngepek. Ibu dengerin, jangan bikin saya emosi. Ya, yang bisa mengubah suami itu siapa? Tugas ibu mah jadi istri yang baik. Jadi wanita yang baik, yang disukai Allah. Selebihnya Allah yang ngebulak-balik hati gitu. Dan gak bisa diakalin. Gak bisa diakalin jenis-jenis ini. Maaf ya Pak ya. Mau diapain? Ya saya udah senam setakar kebak gak ngepek. Malah saya jadi kena ini saraf kejepit. Ibu yang bagus kata-katanya. Pilih yang bagus. Kalau nyuruh atau minta tolong, sing sopan. Kalau nyiapkan sing sopan. Untuk apa sopan? Supaya suami baik ke ibu? Bukan. Supaya Allah suka sama ibu. Yang punya sorga itu Allah, bukan suami. Suami malah ladang amal. Ini harus jelas dulu nih. Kalau nggak jelas ini sakit hati terus dalam hidup.
Iya, suami saya tuh tiap ngelihat saya tuh ada aja kekurangan saya tuh pasti ada aja. Rasanya saya tuh orang yang salah terus, salah terus. Menguap dikit tutup dong Bu, jangan kayak buaya. Emangnya Ibu kudanin? Kan ada tuh ya yang bagian nyalahin terus ya kan? Ada enggak? Kok semuanya jawab sih? Enak dong. Ada yang istri bagian nyalahin, ada suami bagian nyalahin. Dikit-dikit salah, dikit-dikit salah. Bersyukurlah para suami yang istrinya sensi. Dikit-dikit salah. Pak, yang rapi dong. Tinggal dirapihin. Coba Pak, Papa udah hafal belum doa mau makan? Tinggal ngapalin. Tolong dong kamar mandi jangan basah kayak gini bekasnya yang rapi Pak. Tinggal digosek. Ini teh siapa yang ngambil kopi? Kok nggak ditutup lagi? Tinggal ditutup bener. Si ibu teh segala nyuruh. Ya. Ingat, kita lakukan yang terbaik supaya Allah ridho. Nggak bisa Bapak bertengkar. Cik atuh Bu, jangan semuanya salah, semuanya salah. Memangnya Papa ini orang tidak berpendidikan, semuanya salah. Dari awal sampai salah. Berubah tidak? Enggak. Nggak mungkin saya nyalahin, kecuali salah. Benar kan? Ihsan. Kalau udah nggak kuat, misalkan bunyi terus ya, tinggal lapor ke pemiliknya. Ya Allah, sudah 2 jam. Ngomel tiada akhir dan bulak-balik lagi yang itu lagi. Diungkit yang lalu. Nggak usah dijawab laporan aja. Boleh tidak sholat? Boleh. Tapi jangan jadi alasan ya. Ada kan suaminya sholat terus, istrinya udah, Pak, Allahu Akbar, sholat. Ada tuh, istrinya udah bawa panci, bawa katel, mau lihat HP, tapi suaminya terus aja sholat. Tiap Assalamualaikum Allah Akbar, aduh, Pak. Bukan begitulah itu mah, keterlaluan. Ayo Pak. Kita buat yang terbaik lillahi ta'ala. Ya, kalau udah nggak kuat tinggal lapor. Ya Allah, kasihan ini istri saya ngomel. Udah 2 jam 3/4 jarak. Temanya itu saja. Dan bulak-balik aja terus. Kasihan ya Allah, udah sampai ngelai kayak gitu. Tinggal doa lebih kuat Pak. Daripada udah gimana? Papanya ngerti enggak? Ngerti. Kalau ngerti mana buktinya? Papa tuh kalau salah ngaku, astagfirullah yang asli. Salah hantem. Ya Allah, kasihan. Menipeang istrinya. Enak kalau ngandelin Allah mah. Termasuk seperti yang dikasih tahu tuh. Suami mau pergi kemana, ibu cemburu, udah Allah yang maha tahu. Mendingan sholat daripada cemburu, benar? Ya Allah, engkau tahu saya cemburu, suami saya nggak mau video call, engkau yang maha melihat. Tidak ada yang tersembunyi bagimu ya Rabb. Bicara tetap baik, nanya tetap cara baik, ngejawab baik, tapi andalkan Allah. Inilah rahasianya Bu. Kita mah jarang mengandalkan Allah. Padahal Allah lah yang menguasai segala-galanya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah maha dekat. Allah maha melihat. Allah maha menyaksikan. La yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Di bumi maupun di langit. Nah kalau sudah begini enak. Targetnya kita itu adalah supaya orang yang disukai Allah. Bukan supaya disukai makhluk. Kita nggak bisa maksa orang suka ke kita. Nggak bisa. Kelihatannya suami saya sudah kurang cinta ke saya. Ya nggak apa-apa. Yang penting Allah cinta sama ibu. Serius lah Bu. Justru terlalu cinta tuh jadi ribet. Yang bikin ribet kan terlalu cinta Pak. Dikit-dikit, lagi di mana Pak? Sama siapa? Video call dong. Ada patroli itu. Asli Pak, Bapak juga nggak usah berusaha. Istri mencintai Bapak berlebihan. Mau apa?
Nggak penting dicintai berlebihan oleh manusia, yang penting mah Allah aja yang maha dekat, yang punya segala-galanya, suka sama kita. Kalaupun istri cinta ke kita, ya sewajarnya, nggak boleh. Istri cinta berlebihan ke suami itu nggak boleh. Kita sebagai lelaki jangan melakukan supaya istri mencintai kita berlebihan, nggak boleh. Itu tidak akan bahagia dan jadi ribet urusannya. Tugas lelaki adalah membuat istri mencintai Allah di atas segalanya. Bukan untuk mencintai kita. Cinta ke kita ya sekedar cinta ke manusia aja. Lelaki, penting ini. Gimana kelihatannya istri saya sudah rada dingin. Angetin. Justru kebahagiaan lelaki itu bukan istri mabok kepayang ke kita. Justru istri mabok kepayang ke Allah. Itu yang membuat bahagia tuh. Istri itu nggak akan bahagia dengan dibahagiakan oleh suami. Enggak. Yang suka ditayang-tayangkan gitu ya, kemesraan di medsos. Itu ciri-ciri kurang bahagia tuh. Yang bahagia asli mah nggak ada perlunya. Tidak ada perlunya pamer kemesraan di medsos. Mau apa? Hah? Yang pamer-pamer itu, tapi kita nggak usah seudon ya. Kan kalau kita pamer kemesraan di medsos, tidak semua orang punya pendamping hidup, betul tidak? Nanti jadi iri. Hah? Benar tidak? Kalau mau mesra-mesra aja di tempat yang tidak usah membuat orang jadi kotor hati. Makanya hati-hati nih yang punya banyak medsosnya. Ya syukurlah kalau nggak ada followersnya. Makin banyak follower bisa makin nggak ikhlas dalam melakukan apapun. Pak, Bu, jangan sibuk membuat orang suka ke kita. Sibuklah agar Allah suka ke kita. Kalau berbuat ke orang tanpa pamrih. Seperti jantung berdetak tiap waktu, tiap saat, berdegup tiap waktu. Tidak pernah sibuk menonjolkan diri. Terus, atau seperti matahari bersinar, menyinari bumi, tak harap kembali. Hanya memberi, tak harap kembali. Betul? Atau seperti akar yang dipuji, pohonnya indah, rindang. Padahal akar tuh yang mati-matian menghujam ke tanah. Ini bunganya indah sekali. Akar tuh. Ini buahnya ranum. Oh anggur ini Masya Allah. Akar tuh yang kerja keras. Gak ada yang muji, benar? Atau seperti gula. Teh manis, enggak disebut teh gula. Giliran kopi disebut kopi. Martabak telur disebut telur. Martabak manis tidak disebut gula, ya kan? Tapi giliran penyakit disebut penyakit gula nih. Gula nggak sakit hati, nggak dendam jadi pahit, jadi asam, nggak manis terus. Ini teh ngerti nggak senyum-senyum teh? Ini dalam nih hadirin. Jadi maksud saya teh, ayo kita nikmati hidup ini berbuat yang terbaik.